Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Channel kesayangan kita ya. Buat yang belum tahu channel Ngapakpedia, silahkan di-subscribe dulu. Karena kita ngebahas pekerjaan operator dan pekerjaan seputar sekolah ya, teman-teman. Oke. Jadi, pagi-pagi saya dikirimin WA, "Bang, info GTK ada tampilan baru." Nah, tampilannya seperti ini ya. Beliau bertanya, "Maksudnya gimana nih maksudnya nih?" Gitu, teman-teman ya. Oke, ini mari kita bahas ya. Tapi setelah saya dikirimi, saya cek di info GTK teman guru saya, kalau buka di laptop seperti ini, teman-teman. Ini saya coba refresh-refresh juga, masih tampilannya tidak ada keterangan SKTP dan progres salur ya, padahal di sini sudah valid semua. Oke, jadi kenapa bisa tampil seperti ini? Ini adalah hanya perubahan tampilan saja. Nanti kita bahas di sini seperti ini ya. Jika yang SKTP-nya sudah terbit di Januari, itu nanti seperti apa? Dan jika SKTP-nya belum terbit, maka harus seperti apa? Di sini untuk yang tampilan SKTP yang sudah terbit akan seperti ini. Nah, di Januari sudah terbit SKTP menunggu proses penyaluran atau memang sudah salur gitu ya. Nah, yang Februari saat ini kan baru masuk, masih proses validasi gitu ya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya di video ini, teman-teman bisa simak video ini ya. Info penting, info GTK berubah, valid langsung gugur, dan sertifikasi stop. Ini video ini udah lama saya sampaikan dan terrealisasi teman-teman ya. Seperti yang berkaitan dengan ini coba kita buka nanti. Yang berkaitan dengan tunjangan itu SKTP-nya dibuat per bulan gitu. Nah, mari kita bahas ya. Kita bahas untuk yang sudah terbit seperti ini, tunjangan profesi guru tahun 2026 untuk yang sudah terbit SKTP. Ya. Jika SKTP sudah terbit di Januari, maka satu, oh ngetiknya dua, satu. Jika tidak ada perubahan data, maka Februari dijamin valid. Ya, kemungkinan besar dijamin valid. Jika tidak ada perubahan data seperti apa misalnya? Perubahan data jam mengajar, perubahan data, beban tugas tambahan guru tersebut ya, kita berbicara ke guru tersebut ya. Maka Februari dijamin valid, artinya tetap di atas 24 jam, gitu ya. Maka Februari dijamin valid dan SKTP akan terbit lagi dan SKTP terbit lagi. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ada perubahan data beban kerja guru tersebut sehingga jamnya menjadi berkurang dari 24 jam, maka guru tersebut bulan Februari bisa tidak valid ya. Perubahan yang mengakibatkan beban kerja guru tersebut jamnya menjadi berkurang dari 24 jam, maka guru tersebut bulan Februari menjadi tidak valid, bahkan tidak cair. Ya contohnya misal yang guru kelas tukeran, kemudian guru jamnya diambil guru lain gitu-gitu teman, sehingga jamnya guru A ini, menjadi berkurang dari 24 jam gitu intinya ya. Itu tidak akan valid atau menjadi tidak cair karena validasi itu dilakukan per bulan. Kalau dulu kan validasi satu kali untuk satu semester ya, sekali valid ya udah satu semester cair terus. Kalau sekarang tidak bisa ya, jadi validasi dilakukan per bulan. Terus kalau 3 SKTP kalau SKTP terbit tapi Januari belum salur gitu ya, maka salurnya akan bersamaan dengan
Februari. Februari. Gitu. Contoh yang ini nih. Ini ya. Ini kan terbit SKTP tapi, belum masuk uangnya. Ya, kemungkinan masuk di bulan Februari ya, dengan Februari ya. Kalau SKTP terbit tapi Januari belum salur, ya maka salurnya akan bersamaan dengan bulan Februari. Kenapa bisa seperti itu? Ini dasarnya, kemarin sudah saya sampaikan di sini, ya. Ini info dari Mimin. Bagi yang belum valid akan diproses di bulan Februari setelah tanggal 20. Hak bayar bulan Januari tidak akan hilang. Ini artinya sama, kalau kalian sudah valid di Januari tapi belum salur, ya berarti sama aja, nanti hak salurnya tidak akan hilang. Hak bayar bulan Januari tidak akan hilang, nanti bersamaan dibayarkan ya, sebenarnya seperti itu, teman-teman. Lebih lengkapnya video ini deh, penjelasan terkait 5 poin penting ini ya. Terus kalau yang statusnya begini gimana Bang? Tidak terbit SKTP atau di Februarinya belum terbit. Nah, mari kita bahas ya. Jika SKTP belum terbit, maka satu, itu jelas karena Januari belum valid. Fix ya. Kalau belum valid, SKTP belum terbit biasanya seperti itu. Atau sudah valid tapi memang belum diterbitkan SKTP-nya ya. Itu yang pertama, atau sudah valid tapi belum muncul saja SKTP-nya. Ya. Itu poin yang pertama, itu opsinya. Yang kedua, berarti harus gimana? Maka jika Januari aslinya eh, tugas Anda adalah lebih dari 24 jam, kurang lebih dari sama dengan 24 jam, maka hak Anda tidak akan hilang di bulan Januari dan tersalur ketika Anda sudah valid. Ini yang kedua. Misal nih, sebenarnya di Januari itu kalian haknya memang, sudah mengajar 24 jam. Contoh si ini nih, guru ini. Guru ini Januari mengajar 24 jam ke atas, entah dia jadi guru kelas atau guru mapel atau apa gitu ya. Tapi belum terbaca valid. Kenapa? Misalnya ada perbaikan identitas, misalnya ada, eee di sini misal karena ya ada perbaikan identitas, terus PPG baru tuh pasti belum valid ya. Terus ada perubahan rekening misal. Terus ada hal lain yang belum terbaca sehingga info GTK Januari belum valid. Ya, jadi jika ada seperti ini, tapi sebenarnya tugas mengajarnya sudah sesuai valid 24 jam linear minimal. Maka ini akan terbaca valid di Februari mungkin dan akan tersalur. Ya, tersalur bersamaan di bulan tersebut. Nih, jika Januari aslinya tugas Anda adalah lebih dari sama dengan 24 jam, maka hak Anda tidak akan hilang di bulan Januari dan tersalur ketika Anda sudah valid. Contoh, Anda validnya Februari, maka haknya di Januari tersalur bersamaan dengan hak di bulan Februari. Ya, seperti yang disampaikan di sini. Bagi yang belum valid akan diproses di bulan Februari. Setelah tanggal 20, hak bayar bulan Januari tidak akan hilang. Itu ya. Jadi ini poin kedua untuk yang belum valid aja, belum kebaca aja gitu, teman-teman. Lalu ya belum kebaca kenapa? Ya ada perbaikan identitas, ada PPG baru yang rekeningnya belum muncul, ada perubahan rekening, ada hal lain yang belum terbaca aja ya.
sehingga info GTK belum valid. Dan tapi sebenarnya tugas mengajar sudah sesuai 24 jam linear minimal. Nah, itu berarti nanti haknya di Januari tetap terbayar. Yang ketiga ini yang khusus, yang ketiga. Yang ketiga kita bawahkan dulu, set. Yang ketiga, tapi tapi apa? Tapi apa? Kita lihat di sini. Hak bayar dapat hilang pada bulan berikutnya jika ada perubahan pembelajaran yang mengakibatkan data menjadi tidak valid atau arisan. Kemudian ini yang kelima, guru yang menghentikan guru lain yang sudah SK di bulan sebelumnya memiliki hak bayar tidak full sesuai bulan di mana dia menggantikan. Ini saling bersangkutan ya, 4 dan 5 ya. Yang 4 itu tadi yang saya jelaskan ini. Jika ada perubahan data beban kerja guru tersebut sehingga jamnya menjadi berkurang dari 24 jam, maka guru tersebut bulan Februari bisa tidak valid, bahkan tidak cair. Itu yang keempat, poin keempat tadi, penjelasannya nomor 2 ini. Nah, tapi ya, jika Anda di Januari memang belum mengisi pembelajaran dan tidak tercatat di Januari sebagai pengisi mapel tersebut dan baru terbaca di Februari, maka hak Anda hanya bulan Februari saja ya. Nah, ini untuk misal seperti ini, teman-teman. Misal seperti ini. Ini guru saya guru bahasa Indonesia. Dari Januari udah ngisi, berarti aman. Tapi misalnya pelajaran bahasa Indonesia ini saya isi baru di bulan Februari, teman-teman. Baru ngisi di bulan Februari. Di Januarinya saya lupa nggak ngisi. Nah, kalau yang seperti itu kemungkinan besar nanti terbacanya hanya di bulan Februari saja. Karena di bulan Januarinya mapel ini tidak diisi gitu. Ya, itu masih 50-50, artinya bisa saja cair, bisa saja tidak. Kalau di sini mapelnya tidak dipegang guru lain, mungkin masih bisa. Tapi kalau mapel ini sudah dipegang guru lain, nah itu tidak akan bisa. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Jadi jika Anda di Januari memang belum mengisi pembelajaran itu, dan tidak tercatat di Januari sebagai pengisi mapel tersebut, dan baru terbaca di Februari, maka hak Anda hanya di bulan Februari saja. Ini juga sama, jika Anda mengajar mapel di bulan Februari dan valid, nanti misalnya jadi valid, tapi mapel tersebut sudah valid di Januari oleh guru lain, maka hak Anda tidak akan dari Januari, tapi dari Februari saja. Contoh seperti ini. Kemarin di catatan WA saya, sebentar saya pause dulu. Nah, ini dia teman-teman, kemarin sudah saya sempat. Nah, nanti kalau teman-teman Bapak Ibu guru yang mengambil jamnya orang lain di bulan Januari, keterangannya seperti ini ya. Jam terkunci oleh guru lain Nur Daima misal. Ya. Ini artinya jamnya sudah terkunci menjadi haknya orang lain di bulan Januari tersebut. Kalau kemarin kalian seperti ini ya. Jadi ini tidak akan valid haknya dari Januari karena di Januari sudah dipegang oleh guru ini gitu ya, oleh guru A gitu misalnya. Jadi kalau teman-teman yang mengambil jam mengajar ya, tapi mapel tersebut sudah valid di Januari oleh guru lain, ya hak Anda tidak akan dari Januari, tapi dari Februari saja gitu. Tapi bisa nggak ambil jam guru lain yang kelebihan? Ya, jawabannya ya bisa, tapi hak Anda tetap dari bulan Anda valid. Anda
memegang jam tersebut, gitu. Jadi misal, misal misal guru A Januari pegang 36 jam ya, kemudian guru B tidak pegang jam. Nah, gitu misal. Itu kemudian nanti di Januari guru A valid, guru B tidak valid. Jika guru A diambil 12 jam, sehingga guru A sisa 24 jam, dan guru B pegang 12 jam plus TTU misal ya, maka keduanya bisa valid. Tapi hak guru B hanya dari Februari dan guru A tetap aman dari Januari. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa, bisa ambil, bisa, tapi yang kelebihan ya. Karena apa? Poin 2 ini, jika ada perubahan data beban kerja guru tersebut sehingga jamnya menjadi kurang dari 24 jam, kurang ya. Kalau nggak kurang nggak apa-apa, teman-teman. Kalau nggak kurang nggak apa-apa seperti ini ya. Itu nggak masalah. Tapi lagi-lagi haknya guru B ini hanya di bulan dia mulai megang jam mengajar tersebut. Begitu penjelasannya. Artinya benar, ini SKTP akan dilakukan penerbitan setiap bulan. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat video ini deh, info penting ini judulnya. Peringatan, info GTK sudah valid tapi sertifikasi bisa batal cair. Lihat video ini, teman-teman bisa tahu kenapa tampilannya sekarang per bulan dan ada penerbitan SKTP per bulan gitu-gitu. Ini sudah saya jelaskan ya. Tapi ini saya di video ini penjelasannya berkaitan dengan yang ini aja ya. Jika SKTP-nya belum terbit gimana, jika SKTP sudah terbit. Intinya buat yang teman-teman yang SKTP-nya sudah terbit, ada 3 kemungkinan ya. Jika tidak ada perubahan data, berarti aman, tetap valid, artinya tetap di atas 24 jam. Jika ada perubahan data sehingga menjadi berkurang dari 24 jam, ya nanti di bulan Februari tidak valid, gitu ya. Yang ketiga, kalau SKTP-nya terbit dari Januari tapi belum salur, ya ditunggu aja, kemungkinan nanti penyaluran dari bulan Februari bersamaan dengan Januarinya. Ya. Kemudian untuk yang belum terbit SKTP, maka itu jelas karena belum valid di bulan Januari atau sudah valid tapi belum muncul SKTP-nya, ya. Itu pertama. Yang kedua, jika Januari aslinya tugas Anda memang sudah 24 jam dan ada hal lain yang mengakibatkan tidak valid, artinya Anda memang sudah mengajar mapel tersebut, maka hak Anda tidak akan hilang dari bulan tersebut, dari Januari tidak akan hilang ya. Itu karena menunggu aja ada perbaikan data, ada PPG karena PPG baru nomor rekening belum muncul, ada perubahan rekening itu enggak masalah. Ya, hak Anda tidak akan hilang meskipun belum terbit SKTP. Tapi jika Anda di Januari memang belum mengisi pembelajaran dan baru mengisi di bulan Februari, ya yang tercatat aktifnya di bulan Februari, maka haknya adalah dari bulan Februari saja, ya. Jika Anda mengajar mapel di bulan Februari dan valid, tapi mapel tersebut sudah diajar di guru A, yang guru lain yang valid di Januari, ya, ya udah, maka Anda pun hanya berhak dari bulan Februari saja. Tapi bisa nggak ngambil jam seperti itu? Bisa, tapi ya itu hak Anda hanya di bulan Anda mulai megang jam pembelajaran tersebut. Makanya buat teman-teman operator jangan utak-atik pembelajaran ya. Seperti itu teman-teman ya. Terima kasih itu saja penjelasannya semoga teman-teman paham dengan yang saya maksudkan ya. Kita lihat saja semoga hak Anda tetap cair di dari bulan Januari. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.